Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel Saudara, dan tibalah kita dalam segmen dialog berbicara mengenai pilkada serentak. Bukan hanya Kota Makassar yang akan melaksanakan perhelatan akbar ini, akan tetapi juga Kabupaten Maros sudah siap untuk menggelar pilkada serentak 2020. Sejumlah nama pun mulai mencuat, dari politisi hingga purnawirawan TNI sudah siap melenggang untuk maju dalam kontestasi politik 2020. Dan di studio Kompas Sulsel pagi hari ini sudah hadir Bapak Muhammad Nur Mahmud yang merupakan bakal calon Bupati Maros. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan juga di tengah sudah hadir Bapak Iqbal Latif yang merupakan Presidium Jadi Sulsel Jaringan Demokrasi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Pilkada Serentak 2020 ini ternyata Kabupaten Maros juga akan menggelar perhelatan akbar ini, Pesta Demokrasi, dan Bapak Muhammad Nur Mahmud memutuskan untuk maju dalam Pilkada Serentak. Apa yang melatar belakangi Bapak sehingga akhirnya memutuskan untuk melenggang di kontestasi politik tahun ini? Ya, baik. Dua pertanyaan. Yang pertama, pilihan independen dan latar belakang maju. Yang pertama, saya melihat bahwa saatnya tidak boleh kita menunggu masyarakat menentukan sendiri calonnya. Langsung, bukan ditentukan oleh partai. Kemudian kenapa saya maju? Tentu atas pertimbangan-pertimbangan sebagai putra daerah tentu yang 37 tahun ada di kampungnya orang. Begitu pulang ke Maros melihat ternyata tidak seperti ekspektasi saya, laju kemajuan pembangunan yang terjadi sekarang sampai hari ini. Sehingga itu yang melatar belakangi Bapak. Tapi mengapa kemudian memilih jalur independen atau perseorangan? Yang pertama, independen harus sekali lagi bahwa itu hak tertinggi rakyat untuk menentukan pasangan dari awal. Hak yang tidak bisa digugat. Sehingga saya melihat bahwa memang harus ada alternatif yang diatur oleh undang-undang, sehingga demokrasi ini jauh lebih terjamin adanya. Kita ke Pak Iqbal. Bapak Muhammad Nur menggunakan jalur independen untuk maju dalam Pilkada Serentak. Sebenarnya sebagai pengalaman bahwa Bapak juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Sulawesi Selatan, apa sebenarnya tantangan yang harus dilalui oleh seseorang ketika maju melalui jalur perseorangan? Iya, saya kira memang di undang-undang kan jelas ya, ada dua jalur yang bisa digunakan dalam proses politik atau pilkada ya. Yang pertama melalui jalur partai atau gabungan partai politik, dan yang kedua menjadi jalur perseorangan atau independen. Dan dua-duanya ini saya kira memang adalah sesuatu yang sah-sah saja ya. Dan pengalaman kita di Sulawesi Selatan ini kan, jalur independen ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Sudah banyak yang dilakukan oleh para kontestan. Bahkan kalau kita bicara tentang keberhasilan, ada beberapa juga jalur independen yang berhasil ya. Contohnya misalnya Bupati Goa. Itu kan Bupati Goa itu kan lewat jalur independen dulu ya. Kemudian beberapa yang lain. Artinya kans untuk memenangkan kontestasi itu di semua jalur ini itu terbuka luas. Ya cuma memang problem yang dihadapi oleh jalur independen ini kan adalah cukup berat ya tantangannya Pak ya. Ya. Yang pertama adalah dari proses pencalonan saja harus mempersiapkan dukungan yang cukup besar ya. Itu cukup besar ya dibanding dengan partai politik dan seterusnya. Tapi kalau misalnya jalur independen ini betul-betul bisa dikelola dengan baik, itu sudah modal itu. Bayangkan misalnya Bapak ini sudah menyiapkan berapa ya? Persyaratan minimalnya 24.500 lembar. Iya.
Itu kalau misalnya 24 atau sampai 30.000, itu di-maintain sampai dengan hari H, itu sudah luar biasa itu. Berarti dia sudah punya suara sebanyak itu. Iya, kalau mampu di-maintain dengan baik ya. Tapi Bapak Nur Mahmud sendiri, apakah sebelumnya tidak pernah mencoba untuk melalui jalur partai, atau tidak adakah partai yang melirik untuk mengusung Bapak seperti itu? Ya. Saya melakukan persiapan Pilkada Maros ini sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Melakukan observasi sebagai orang yang berlatar belakang intelijen. Saya melihat, saya dapat menangkap keinginan masyarakat di bawah. Belajar dari pilkada ke pilkada, usungan partai tidak selalu beriringan dengan keinginan masyarakat di bawah. Jadi mulailah saya melakukan, saya juga mendaftar di partai sebagai untuk menunjukkan saja bahwa saya serius mau maju. Serius mau maju. Memang tantangannya berat. Ketika orang lewat independen, sebagian masyarakat masih melihat independen, bahkan ada suara. Oh, independen tidak laku di Maros, di Jawa aja bisa. Nah, ini saya pikir tantangan para politik partai atau pihak-pihak yang terkait dengan kemajuan demokrasi ini tentu menjadi tantangan untuk mensosialisasikan, saya kira. Tapi Bapak nggak pernah untuk mencalonkan atau mendaftar di partai-partai tertentu? Saya mendaftar di 3 partai politik di Maros, tetapi dokumen bisa dilihat bahwa saya memang menyampaikan bahwa saya hanya sekedar di depan para pengurus partai, saya sampaikan, saya datang mendaftar sekedar menunjukkan saja ke masyarakat bahwa saya serius maju. Tetapi prioritas pertama saya adalah independen, partai adalah alternatif. Oh, baik. Di Jakarta pun saya lakukan komunikasi dengan pengurus-pengurus DPP partai sampai hari ini masih. Dan kita tidak tahu ke depan dinamika politik, jangan-jangan ada partai yang mendukung saya. Baik, tapi bolehkah dibocorkan waktu itu partai apa yang kemudian? Saya pikir sudah terbuka karena di medsos sudah saya mendekati Partai Kebangkitan Bangsa, saya mendekati Gerindra, kemudian PKS, 3 tapi partai. Tapi adakah sinyal untuk mendukung atau? Semua meminta dilanjutkan pada proses di DPW, tetapi saya tidak saya stop karena bersamaan dengan masa-masa saya melakukan pengumpulan dukungan KTP. Berarti sekarang sudah bulat untuk melakukan atau menggunakan jalur independen atau perseorangan? Sudahkah semua syarat-syarat untuk jalur independen dipenuhi? Seperti tadi dikatakan 24.000 lebih KTP yang harus dikumpulkan. Saat ini sudah ada berapa? Ya, memang tanggal 20 Februari saya sudah melakukan pendaftaran langsung, menyerahkan persyaratan sejumlah 26.000 sekian dan diterima dengan baik, memenuhi persyaratan. Sekarang ini masanya KPUD Maros melaksanakan proses verifikasi administrasi dan 1-2 hari ini selesai, dilanjutkan proses verifikasi faktual tanggal 26 sampai tanggal 10. Saya mengikuti proses itu dan terus-menerus menyesuaikan jadwal. Baik, berarti KTP yang dikumpulkan saat ini sudah lebih dari 24.000 ya, 26.000. Tadi kata Pak Iqbal, kalau misalkan kita dapat memaintain dengan baik 26.000 suara ini berarti bagus nantinya untuk ke depan. Bagaimana Bapak melihat ini, bagaimana cara untuk memaintain agar suara ini tetap bisa dipertahankan? Silakan Pak Iqbal. Iya, jadi saya kira memang itulah menjadi tantangan Pak ya, bahwa persoalan jalur independen ini adalah sesuatu yang memang membutuhkan usaha yang maksimal, yang keras ya. Apalagi kalau kita bicara tentang perilaku politik pemilih kita, maka ya kadang-kadang memang tidak signifikan, tidak ada korelasi positif antara jumlah dukungan pada awal itu dengan hasil pemilunya atau pilkadanya itu sendiri. Mengapa demikian?
Itu karena banyak sekali faktor atau varian yang mempengaruhi ya, apalagi kalau misalnya sekarang ini kita dalam posisi bahwa masyarakat kita ini kan perilaku politiknya ya boleh dikata masih masih berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya ini terus terang saya katakan lebih mengarah kepada mekanisme transaksional ya. Jadi masyarakat kita ini masih seperti itu ya, karena ya mungkin saja persoalan-persoalan politik yang kemarin itu yang membuat mereka banyak bercermin kepada hal tersebut. Tapi saya kira memang ini tantangan ya, bahwa memang ke depan ini kita berharap bahwa masyarakat kita itu betul-betul harus menggunakan kedaulatan politiknya secara baik, secara rasional ya. Jadi tidak boleh lagi mereka menggunakan kedaulatannya itu atas dasar transaksional. Suaranya diganti dengan sembako atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat suatu daerah maju, maka memang masyarakat itu harus betul-betul diedukasi untuk mereka bisa memilih sesuatu dengan apa yang mereka lihat dengan baik. Gitu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh bakal calon untuk tetap mempertahankan suara ini? Ya, saya kira pola-pola yang harus dilakukan adalah ya salah satunya adalah menyangkut tentang komunikasi politik. Jadi masyarakat ini kan mengapa mereka kadang-kadang pasif? Karena sebenarnya mereka butuh disapa, butuh disentuh, ya. Dan itu yang biasanya tidak dilakukan oleh kandidat, ya. Memang berat, tapi itulah hal yang harus dilakukan, ya. Kalau mereka sudah disapa, mereka sudah istilahnya dibangun komunikasi yang baik, saya kira itu menjadi modal untuk kita mendapatkan mendapatkan keterpilihan. Karena kan yang pertama itu kan kalau misalnya kita mau melihat dari perspektif keterpilihan itu, yang pertama figurnya ini harus dikenal, ya, dikenal. Yang kedua kemudian diterima oleh masyarakat, ya. Setelah diterima baru dipilih. Oke, tadi ada masukan bahwa masyarakat itu butuh disentuh, butuh disapa. Apakah ini sudah dilakukan oleh Bapak Muhammad Nur Mahmud? Iya, saya sampaikan tadi 4 tahun. Tiap 2 minggu saya ada di Maros, karena saya masih domisili di Jakarta dan saya menangkap betul keinginan masyarakat terhadap hadirnya calon pemimpin atau pemimpin di tengah-tengah mereka. Sekali lagi basic saya adalah tentara sehingga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Rasa-rasanya tidak ada kesulitan, dapat diterima di mana-mana. Dan itulah gambarannya bahwa saya bisa mendapatkan dukungan KTP di 14 kecamatan. 14 kecamatan. Memaintainnya ya. 14 kecamatan dari total berapa? Yang semestinya hanya 8 kecamatan karena persyaratan itu kan 50% plus 1. Kira-kira demikian. Dan persyaratan saat ini jauh lebih susah dibanding ketika akan mengikuti independen sebelum-sebelumnya. Bayangkan kalau seorang pendukung dimintai fotokopi KTP dan tanda tangan. Ini yang selama ini tidak. Dan ini paling berat. Anda bisa lihat, Linda bisa lihat dari ribuan pasangan yang mencoba maju lewat independen. Tercatat di KPU pusat sekarang itu hanya 147 pasang. Di Makassar, di Sulawesi Selatan ini tantangan tersendiri ya untuk kemudian maju melalui jalur independen, dan Bapak sudah melakukan itu, mengumpulkan KTP dan tanda tangan di 14 kecamatan di Kabupaten Maros dan melakukan pendekatan kurang lebih selama 4 tahun ya kepada masyarakat. Berarti ini strategi yang kemudian dilakukan. Kita akan kembali saudara untuk melanjutkan perbincangan ini, bagaimana kemudian strategi lainnya, atau nanti kita juga akan membahas siapa yang akan mendampingi Muhammad Nur Mahmud dalam Pilkada Serentak 2020. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.